Ya, pemerintah berencana untuk melepas kepemilikan di badan usaha milik negara atau BUMN yang berpendapatan rendah. Pemerintah berharap BUMN harus memiliki peran besar dalam perekonomian nasional dan mampu bersaing di pasar global. Menteri BUMN Erick Thohir memiliki rencana untuk melepas kepemilikan di badan usaha milik negara yang memiliki pendapatan di bawah 50 miliar rupiah. Oleh sebab itu, Erick mendorong agar perusahaan-perusahaan plat merah untuk bisa meningkatkan pendapatan semaksimal mungkin. Erick menegaskan bahwa BUMN harus bisa bersaing dengan perusahaan internasional dan bisa mengintervensi pasar agar terjadi keseimbangan ekonomi di dalam negeri. Perusahaan-perusahaan BUMN juga harus berperan sebagai lokomotif yang besar dan harus mampu bersaing dengan pasar global dan berperan mengintervensi pasar nasional pada kondisi tertentu. BUMN yang revenue-nya 50 miliar ke bawah, ya nggak usah BUMN, udah itu swasta aja kita jual. BUMN harus yang tadi lokomotif besar, yang harus bisa bersaing dengan pasar global, yang bisa juga untuk mengintervensi pasar ketika keseimbangan ekonomi tidak terjadi. Meski demikian, Erick belum menyebutkan secara detail perusahaan BUMN mana saja yang memiliki pendapatan di bawah 50 miliar rupiah. Erick pun mendorong para pengusaha nasional untuk bangkit di masa pandemi ini. Pasalnya pemerintah sudah memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung pemulihan dunia usaha. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita yang menarik pagi ini terkait dengan terancam dijual pendapatan BUMN di bawah 50 miliar rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Toto Pranoto. Beliau adalah pengamat BUMN dari Universitas Indonesia. Ya, selamat pagi, Pak Toto. Selamat pagi, Mas. Ya, apa kabar? Salam sehat, Pak. Sehat. Baik, terima kasih Pak. Kita langsung saja membahas ini. Sebelum kita mereview lebih jauh, mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu nih, berdasarkan juga riset dan pengamatan Anda mengenai kondisi BUMN di tanah air saat ini. Ya, kalau kita melihat kepada kinerja ya dalam 2 tahun terakhir, memang kinerja tidak terlalu baik. Memang ini juga tidak bisa dilepaskan dari situasi COVID juga ya. Kalau kita lihat angka-angkanya ya, bagaimana misalnya di 2020 tingkat angka revenue maupun profit merosot tajam misalnya dibandingkan kondisi 2019 begitu ya. Nah, tapi juga memang harus kita lihat bahwa kinerja secara umum dari seluruh BUMN di Indonesia, kalau kita amati ya, itu kan kondisinya masih Pareto, di mana in terms of pendapatan ya, in terms of aset juga 20 BUMN terbesar sudah mendominasi atau menguasai ya kepada keseluruhan aktivitas yang ada di BUMN. Sehingga memang kemudian kalau saat ini kita misalnya memiliki sekitar 100 BUMN, tapi 20 BUMN terbesarnya sudah mendominasi dari segi sales, dari segi revenue ya, dan juga macam-macam profit juga, maka itu menunjukkan bahwa ada yang disebut dengan kondisi tidak efisien, tidak efektifnya pengelolaan BUMN, di mana kemudian kondisi Pareto itu terjadi. Nah, saya kira maksudnya Pak Erick Thohir dengan statement misalnya ya, akan lebih konsen pada BUMN besar mungkin karena tadi cukup banyak kemudian BUMN yang kinerjanya tidak terlalu menggembirakan. Saya kira itu yang menjadi situasi terakhir. Oke, tapi kan rata-rata memang dari perusahaan-perusahaan BUMN atau plat merah ini kan memang terdampak Pak, masih tertekan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun juga. Tidak hanya Indonesia, tapi negara-negara lain pun merasakan hal yang sama. Ya, saya kira ini memang tidak bisa juga dianggap sebagai hal yang sepele. Memang ini adalah uncontrollable factors yang mempengaruhi kinerja BUMN. Oke. Tapi juga jangan salah bahwa kalau kita hitung beberapa BUMN, bahkan kinerjanya sebelum COVID datang, sebelum 2019 juga sebetulnya kinerjanya sudah tidak terlalu baik begitu ya. Sehingga kalau kita cek pada kondisi ini memang kondisi COVID memperparah situasi, tapi sebelumnya memang beberapa kinerja BUMN juga tidak terlalu baik. Sehingga saya kira keinginan Kementerian BUMN untuk melakukan proses revitalisasi, restrukturisasi ya, terhadap kinerja ini menjadi penting dan kemudian nanti mungkin akan menjadi lebih tersaring begitu ya. Di BUMN mana saja sebetulnya kekuatan dan potensi yang kita miliki supaya mereka bisa lebih kemudian
bersaing ya di international market begitu ya, dan menjadi pemain-pemain besar tidak hanya sebagai pemain domestik tapi juga sebagai pemain global. Saya kira itu yang diharapkan oleh pihak Kementerian BUMN. Oke, lantas bagaimana review dan juga tanggapan Anda terkait dengan wacana tadi? Swastanisasi begitu ya, perusahaan-perusahaan BUMN yang berpendapatan di bawah 50 miliar rupiah. Emang masih banyak Pak kondisi BUMN yang mengalami hal tersebut? Ya, saya kira mungkin kita harus tinjau dari dua sisi ya. Seberapa strategis sebetulnya tingkat produk jasa yang dimiliki oleh BUMN tadi, apakah masih dibutuhkan publik apa tidak, serta aspek yang kedua kita ukur apakah tingkat kesehatan BUMN-nya masih sehat apa sudah tidak sehat begitu ya. Idealnya kan BUMN itu ada di kuadran kita sebut sebagai kontributor gitu ya. Baik. Kontributor itu artinya dia produk jasanya betul-betul masih dibutuhkan publik dan tingkat kesehatannya juga prima begitu ya. Nah problemnya menurut saya ada sebagian besar justru ada di arah sebaliknya ya, di mana produk jasanya memang tanda petik dulu ya mereka datang sebagai pionir BUMN itu karena belum ada pelaku bisnis lain, tapi saat ini sudah ada players lain ada di sana begitu loh, sehingga pemainnya lebih banyak ya. Nah problem kedua, kemudian tingkat kesehatannya relatif sudah tidak prima atau buruk begitu ya, sehingga mereka itu ada dalam kategori yang menjadi sulit, tidak bisa bersaing karena produk jasanya sudah diisi oleh yang lain juga, tapi juga kondisi kesehatannya tidak sehat, sehingga bagian-bagian ini menurut saya ada wacana pemerintah kemudian untuk tanda petik menutup, melikuidasi dan lain-lain ya. Jadi kalau sekarang misalnya wacananya menutup BUMN-BUMN dengan pendapatan di bawah 50 M, ya menurut saya karena kemudian produk jasanya itu sudah bisa digantikan lah ya sama pelaku bisnis yang lain. Dan kemudian sebagian kondisi internal kesehatannya juga tidak cukup prima, sehingga mungkin lebih baik BUMN dalam klaster seperti ini mungkin pada ujungnya di either dilikuidasi atau juga kemudian bisa di take over sama yang lain. Oke, dari sisi kemungkinan kita benefit kemudian non benefit gitu, untung rugi lah bisa dikatakan gitu apabila pemerintah melepas kepemilikan di BUMN tadi yang memiliki pendapatan di bawah 50 miliar rupiah ini sebenarnya apa saja Pak Toto? Gini, sebetulnya BUMN itu apakah BUMN dalam kategori big size ya, kelasnya Pertamina, PLN, atau Bank Himbara, begitu ya. Atau BUMN dalam size yang lebih kecil ya. Misalnya saya sebut saja ya, misalnya BUMN size kecil itu apa sih? Misalnya kita masih punya perusahaan percetakan misalnya ya, BUMN ya, di dalam ini ya misalnya ya. Kemudian juga ada perusahaan apalagi bergerak di bidang perfilman dan lain-lain misalnya. Ini kan dua kutub yang sangat berbeda ya. Tapi kemudian mereka semuanya kan harus comply kepada aturan dan regulasi yang sama. Sehingga prosesnya itu akan sama-sama cukup panjang lah pada saat mereka akan mengajukan corporate action dan lain-lain. Sehingga ini kan membuat suatu menurut saya ya, hal yang tidak cukup efektif lah dalam konteks bagaimana kemudian pihak Kementerian BUMN bisa melakukan proses monitoring ya. Proses makanya mereka bisa membina BUMN itu dengan baik karena ada kurang lebih 100 BUMN yang harus dilihat. Span of control-nya menjadi panjang begitu ya. Nah sekarang dengan rencana misalnya ada likuidasi atau rencana untuk bisa menjual kepada pihak lain dan upaya-upaya lain, harapannya tentu nanti jumlah BUMN-nya menjadi tidak lagi banyak. Ya, mungkin nanti kita akan lebih punya BUMN yang lebih sedikit tapi daya saingnya lebih kuat ya. Karena nanti span of control-nya Kementerian BUMN terhadap BUMN juga bisa menjadi lebih pendek. Sehingga mereka bisa menjadi lebih fokus lah pada pembinaan BUMN itu sendiri ya. Saya kira mungkin salah satu benefitnya ada di sana dari sisi pemerintah ya. Dan berikut ini akan kami sampaikan informasi dari sisi pendapatan ataupun laba bersih dari perusahaan-perusahaan BUMN di sepanjang semester pertama tahun ini. Kita akan bandingkan dengan semester pertama tahun sebelumnya. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari sisi laba bersih BUMN, pemirsa. Ini berbandingan antara di semester 1 tahun 2020 lalu mencapai 5,77 triliun rupiah. Namun kita lihat pendapatan melonjak pada semester pertama di tahun 2021 menjadi 26,35 triliun rupiah. 300% begitu ya dari kenaikan laba bersih perusahaan BUMN di sepanjang semester pertama tahun ini. Lantas kita lihat dari sisi sektoral. BUMN mana nih yang menyumbang pendapatan terbesar? Kita lihat yang pertama ada sektor energi. Pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan ini mengalami cukup tinggi ya
dari sisi pendapatan, energi mencapai 60 triliun rupiah atau ada kenaikan sekitar 13% secara year on year ya. Kemudian jasa keuangan 13,7 triliun atau naik 7%, pertambangan 9,94 triliun, kemudian ada kesehatan, manufaktur, perkebunan dan kehutanan, asuransi, telekomunikasi, pupuk, logistik, dan NAMCO. Ini dia beberapa pendapatan sektoral BUMN yang kita bisa cermati di sepanjang semester pertama tahun 2021. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia. Baik, Pak Toto, berdasarkan data informasi yang sudah disampaikan, ini naiknya cukup signifikan. Anda melihat bagaimana perkembangan dari kinerja ataupun laba bersih yang berhasil diraih oleh perusahaan-perusahaan plat merah di tahun ini? Ya, saya sih gembira bahwa kemudian laporan semester 1 2021 perkembangannya cukup signifikan lah naiknya begitu ya. Tapi kan tentu kita jangan lupa begitu ya, pada overall performance di tahun 2020 sebetulnya seberapa dalam penurunan ya, kaitannya dengan tingkat sales ya BUMN seluruhnya dan juga tingkat profit. Turunnya cukup tajam ya. Misalnya in terms of profit saja, misalnya tahun 2020 mereka masih bisa generate sekitar 139 triliun ya. Tapi di 2020 kan turun. Tinggal hanya sekitar 30 T misalnya. Baik. Nah, jadi kalau saat ini kemudian mereka bisa rebound kembali dengan angka-angka yang cukup baik, ya saya kira karena pada periode sebelumnya penurunannya cukup tajam. Tapi bagaimanapun saya kira ini sudah memberikan tanda-tanda perbaikan yang cukup baik ya, bahwa ke depan mudah-mudahan situasi COVID juga akan segera mereda begitu ya, sehingga aktivitas ekonomi sudah bisa kembali normal dan kemudian BUMN bisa kembali back to normal dalam seluruh aspek operasinya. Baik, dari sisi pendapatan sektoral juga tadi rata-rata memang mengalami lonjakan cukup signifikan, bahkan energi menyumbang 60 triliun rupiah begitu ya Pak Toto. Kemudian disusul jasa keuangan, pertambangan, kesehatan, yang paling kecil pun kita lihat di sekitar logistik 643 miliar rupiah. Dan ini sepertinya mereka masih mencoba berjuang begitu ya di tengah tekanan COVID begitu dengan memberikan sumbangsihnya ataupun kontribusi terhadap keuangan negara ini Pak Toto. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau sektor-sektor yang tadi tumbuhnya pesat tentu tidak bisa juga dilepaskan ya dari situasi harga global saat ini. Misalnya kan memang untuk komoditas begitu ya, kan hampir setahun terakhir hampir semuanya naik ya, termasuk energi juga ya. Yes. Sehingga BUMN yang bergerak di sana pasti dia akan menikmati komoditi bumi ya, pertumbuhan pendapatan yang relatif signifikan begitu ya. Kalau sektor kesehatan ya apalagi kan, tentu mereka sangat aktif dalam era pemulihan COVID dan nanti mungkin pasca COVID ke depan, sehingga aktivitasnya juga pasti akan luar biasa besar begitu ya. Nah, jadi saya kira faktor-faktor ini meskipun kita anggap katakanlah ya tidak sesungguhnya bisa mencerminkan apakah kemudian BUMN sudah betul-betul siap fight gitu ya ke depan dalam situasi era new normal nanti. Tapi ini saya kira sudah menjadi kondisi yang kita anggap blessing saja, bahwa kemudian kondisi eksternalnya favorable buat Indonesia begitu ya. Sehingga nanti bagaimana kemudian BUMN ini bisa memanfaatkan momentum tersebut ya, untuk kemudian bisa bergerak lebih cepat ke depannya ya. Saya kira hampir semua negara lain juga sudah bersiap dengan situasi yang sama. Jadi menurut saya kita jangan sampai ketinggalan kereta untuk ini ya. Kita harus segera juga setelah pasca next new normal jalan, maka juga kita sudah siap untuk tancap. Dan lantas bagaimana menurut Anda juga ini Pak Toto, apakah sudah tepat apabila kebijakan ini jadi dilaksanakan oleh pemerintah? Ya, saya kira kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Erick Thohir ya, misalnya dengan dia ingin lebih memfokuskan bagaimana supaya kita bisa memanage BUMN besar itu lebih punya daya saing, kompetitif levelnya lebih meningkat, dan kemudian bisa masuk sebagai players di pasar global. Saya kira itu adalah tujuan yang diinginkan supaya kemudian BUMN Indonesia juga kelihatan dan memang memiliki potensi ya untuk tumbuh menjadi pemain global tadi. Nah, untuk itu maka kemudian memang kita harus fokus gitu ya. Kita tentu tidak semua bisa memanage hampir 100 BUMN dari size ukuran sangat jumbo sampai ukuran yang sangat very small begitu ya. Sehingga harus ada prioritas. Sehingga kalau kemudian prioritasnya adalah kita kelas menengah besar
ya yang akan ditonjolkan dengan kriteria tadi ya, produk jasanya betul-betul masih dibutuhkan publik dan juga tingkat kesehatannya masih oke, itu mungkin bisa menjadi prioritas pertama. Sementara untuk BUMN-BUMN lainnya yang sudah tanda petik produk jasanya tadi sudah relatif bisa digantikan oleh pemain lain ya, dan kemudian juga tingkat kesehatannya sudah tidak terlalu baik, ya mungkin alternatif ya untuk divestasi dan lain-lain juga itu bisa menjadi opsi yang bisa dikerjakan. Nah, Pak Toto, intinya ya menarik nih. Lantas bagaimana dengan perusahaan BUMN nih, misalnya yang belum memiliki pendapatan di atas 50 miliar tapi sebenarnya sehat, apakah ini bisa menjadi pertimbangan juga, Pak? Ya, saya kira tinggal menurut saya rincian utamanya bagaimana kemudian mereka bisa punya gambaran mengenai sustainability ke depannya. Kira-kira mereka masih bisa compete nggak? Kira-kira mereka masih bisa membuat supaya produk jasanya betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat apa tidak? Tentu competitors persaingan akan terus jalan. Tapi sepanjang kemudian mereka bisa membuat suatu differentiation strategi yang pas, barangnya masih bisa dibutuhkan atau dicari publik, maka kesempatan dia untuk hidup tentu masih ada, begitu ya. Tapi kalau hal-hal semacam itu sudah sulit dilakukan, ya mungkin saya kira opsi pemerintah itu juga bisa dipertimbangkan. Sehingga ujungnya pemerintah bisa fokus untuk membesarkan memang dan mengantarkan BUMN-BUMN tadi menjadi pemain global, mulai dari level yang menengah sampai yang ke atas. Pak Toto, ini bicara mengenai holdingisasi juga yang tengah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian BUMN. Apakah ini juga bagian dari langkah tadi upaya bersih-bersih BUMN, dalam artian kita memang untuk upaya meningkatkan kinerja BUMN yang tidak hanya bisa berkiprah di dalam negeri, tapi juga bisa bersaing di kancah internasional ini, Pak Toto? Ya, saya kira kan tujuan dari pembentukan holding itu kan awalnya adalah dalam rangka bagaimana menciptakan supaya daya saing dan competitiveness level BUMN-nya bisa meningkat. Artinya kalau sudah menjadi holding, misalnya ada 4 perusahaan bergabung dalam satu holding, nilainya tentu tidak sama dengan 4 ya, tentu nilainya sama dengan 6 atau 7. Artinya terjadi proses penciptaan nilai atau value creation ya, yang itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Jadi kalau nanti kita lihat faktanya misalnya sudah dibentuk holding, tapi kemudian value-nya belum bisa meningkat, begitu ya, berarti ada sesuatu yang harus kita lihat kembali, ada problem di mana begitu, sehingga value creation tidak tercipta ya. Tapi menurut saya sepanjang kemudian nanti rencana pemerintah dengan pembentukan holding ini terus bisa dikerjakan dan kemudian kita bisa melihat adanya peningkatan value ya dari perusahaan-perusahaan sudah menjadi holding itu, artinya berarti jalannya sudah on track lah begitu ya. Jadi jangan sampai nanti sudah jadi holding tapi angka bawah bottom line-nya justru masih merah begitu ya. Itu namanya bukan terjadi value creation tapi justru value destroying. Itu yang kita hindarkan ya. Jadi menurut saya holding bukan sekedar membentuk holding saja, tapi kemudian bagaimana kita bisa menciptakan value dari keberadaan holding tadi. Baik, tapi kalau kita lihat juga kan BUMN ini tidak hanya sebagai entitas yang memang untuk bagaimana semata-mata komersial, tapi juga ada pelayanan masyarakatnya begitu ya, atau pelayanan publik. Anda melihat bagaimana dengan kondisi ini? Ya, jadi kita harus perhatikan bahwa memang sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang BUMN ya, Undang-Undang 19 2003 itu, kan memang tujuan pendirian BUMN itu bukan semata-mata untuk tujuan komersial motif, tapi juga untuk tujuan pelayanan publik, atau kita sebut sebagai public service obligation. Gitu ya. Nah sekarang problemnya kadang-kadang memang berbagai macam bentuk PSO yang harus dikerjakan itu kalau terlalu banyak pekerjaan yang harus dibebankan kepada BUMN itu, kemudian apakah itu bisa nggak mendestroy tujuan BUMN yang lain untuk misalnya menghasilkan fungsi-fungsi komersial yang bisa mengenerate profit yang baik ya. Jadi kadang-kadang problemnya itu PSO-nya terlalu banyak atau PSO-nya tanda petik juga salah dikelola sehingga menjadi tidak efisien, maka kemudian itu bisa menjadi beban kepada fungsi yang lain untuk mengenerate profit atau fungsi komersial begitu ya. Sehingga ke depan menurut saya sebaiknya ada langkah-langkah yang harus lebih jelas pada saat BUMN itu diberikan penugasan PSO ya. Misalnya perlu ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap sisi financing kegiatan PSO tadi. Jadi jangan dibiarkan itu menjadi bebannya BUMN. Karena kalau itu menjadi bebannya BUMN, pasti itu akan mempersulit pengelolaan kinerja BUMN-nya, begitu ya. Atau kedua, kalau sudah lebih jelas siapa yang bertanggung jawab, maka juga kemudian harus jelas juga kapan itu pembayaran ya,
atas pekerjaan yang PSO tadi juga diberikan. Jangan sampai terlampau lama sehingga juga akan bisa menjadi beban bagi BUMN yang melaksanakan PSO tadi ya. Oke. Kan kita sekarang bisa hitung ya, dari total beberapa BUMN yang melaksanakan kegiatan PSO itu, berapa misalnya piutang mereka kepada pemerintah yang masih belum terbayar gitu ya. Nah piutang ini kan sebenarnya menjadi beban cost buat mereka. Betul. Jadi kalau itu bisa diselenggarakan dengan koordinasi lebih baik ya mudah-mudahan nanti BUMN dengan dua fungsi utama tadi, baik fungsi komersial maupun pelayanan publik itu bisa berjalan beriringan begitu. Oke. Tapi secara umum Anda melihat ini akan menjadi polemik di masyarakat tidak apabila nanti swastanisasi dari perusahaan-perusahaan plat merah ini ke pihak swasta seperti yang disebutkan sebelumnya? Ya saya kira ini kan perlu ada suatu bentuk komunikasi publik yang betul-betul harus clear dan jernih ya. Jadi maksud dari pemerintah, Kementerian BUMN dengan statement misalnya BUMN dengan tingkat misalnya pendapatan hanya 50 miliar, kemudian bisa ditawarkan pada swasta itu, alasannya mesti jelas begitu ya. Yang saya bilang tadi sebetulnya adalah kepada melihat apakah memang produk jasanya itu dia masih cukup penting nggak, strategis nggak buat publik sebagian besar. Kalau misalnya itu kemudian sudah bisa digantikan untuk banyak pemain players yang lain, ya mungkin saatnya memberi kesempatan ya kepada pelaku bisnis lain untuk masuk. Apalagi kalau kemudian juga tingkat kesehatan BUMN-nya juga relatif sudah tidak baik ya, sehingga opsi untuk misalnya ya dikerjasamakan dengan swasta, divestasi dan lain-lain, itu bisa saja menjadi opsi. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah komunikasi publik yang baik sehingga masyarakat itu betul-betul tercerahkan maksud tujuan dari kebijakan ini apa begitu loh. Sehingga tidak terjadi kemudian miskomunikasi, misunderstanding yang kemudian bisa digiring ke berbagai macam wacana yang lain ya. Itu dia. Kalau tidak cukup jelas clear communication-nya ke publik. Yes, memang itu harus ada penyampaian ataupun sosialisasi yang jernih dan transparan tentunya ya kepada publik Pak Toto. Karena kita tahu juga apabila nanti dibeli oleh pihak swasta ataupun divestasi, ini akan seperti apa nanti mekanismenya. Kemudian apabila pun nanti dibeli sama perusahaan asing, ini memungkinkan tidak sih sebenarnya Pak? Ya kalau kita lihat kepada sisi yang sekarang kan sebetulnya sepanjang kemudian misalnya produk jasanya tidak dalam kategori yang strategis ya, dibutuhkan oleh negara, misalnya di industri mana pertahanan, di industri yang lain yang kira-kira juga sensitif buat negara, kan sebetulnya itu terbuka saja sebetulnya untuk bisa ditawarkan kepada investor ya. Tapi sepanjang menurut saya ada kesediaan investor domestik untuk bisa mengakuisisi perusahaan-perusahaan ex negara ini, mungkin lebih baik dibandingkan kalau misalnya nanti prioritas kemudian baru diberikan kepada investor-investor asing. Baik, tapi dukungan menurut Anda akan seperti apa apabila memang rencana ini jadi digulirkan juga oleh Kementerian BUMN? Karena kan tentu harus ada persetujuan dari DPR misalnya. Ya, saya kira ini kan corporate action yang memang perlu ada approval ya, bukan hanya dari sisi eksekutif pemerintah, tapi juga nanti bagaimana pihak DPR juga ya. Jadi menurut saya memang yang pertama ya, penjelasannya harus clear maksud tujuan dari melakukan kegiatan ini apa begitu ya. Jadi kalau itu sudah cukup jelas, kemudian komunikasinya yang baik tentu harus menjadi prasyarat utama sehingga kemudian semua orang bisa paham tujuan dari melakukan kegiatan ini apa sebetulnya. Sehingga kalau semua itu kemudian sudah bisa tersosialisasi dengan baik, ya mudah-mudahan tidak lagi banyak kemudian resistensi bisa terjadi di publik, di masyarakat ya, karena penjelasannya cukup logis, penjelasannya cukup transparan begitu ya. Nah jadi mudah-mudahan kemudian bisa timbul juga dukungan mestinya ya. Kita kan tentu menghendaki pemain-pemain BUMN kita bisa menjadi pemain global ya. Seperti juga dikerjakan oleh banyak BUMN lain di tempat lain ya. Di Cina itu sebagian besar perusahaan-perusahaan yang masuk dalam list Fortune 100 itu mostly adalah state-owned companies. Sebagian besar adalah BUMN. Ya. Kemudian perusahaan-perusahaan sebagian mungkin yang menjadi milik negara tetangga di bawah Temasek atau Khazanah juga itu sebagian adalah portfolio milik negara. Sehingga kalau ke depan nanti kita juga bisa misalnya ya mengkonsolidasikan diri ya, kemudian membuat beberapa BUMN sebagai unggulan juga bisa besar dan bisa bermain di level yang lebih tinggi, di level global, saya kira juga bisa merealisir harapan dari pemerintah dan presiden serta harapan seluruh masyarakat lah, bahwa kita pada akhirnya juga punya BUMN yang betul-betul kuat
dan diperhitungkan di pasar global. Oke, Anda optimis nampaknya bahwa upaya ini juga daripada upaya juga pemerintah menjadikan BUMN kita semakin solid, semakin kuat dan juga bisa berkiprah di dunia internasional begitu ya Pak Toto ya? Ya. Baik, Pak Toto terima kasih banyak Pak atas insight-insight menarik lainnya ini tadi yang sudah disampaikan mengenai kondisi BUMN dan mekanismenya apabila kebijakan tadi benar-benar diberlakukan begitu ya. Karena kan tadi tujuannya pasti sudah dipikirkan dengan matang dan juga demi kemaslahatan bersama begitu Pak Toto. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Bapak. Ya, salam sehat. Sampai jumpa, Pras. Ya.